warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera, salam dan bahagia. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan aksi nyata topik kurikulum pada platform Merdeka Mengajar Pelatihan Mandiri dengan tema mengapa kurikulum berubah. Teman-teman, pada saat ini kita ada pada kurikulum Merdeka, yang mana kurikulum Merdeka adalah sebelumnya kita tahu bahwa kita ada pada kurikulum K13 atau Kurtilas. Nah, peralihan dari kurikulum 2013 saat ini kita ada pada kurikulum Merdeka. Nah, pasti teman-teman, saya yakin mendengar topik ini teman-teman pasti yang pertama mungkin ada di benak teman-teman, mengapa satu kurikulum belum selesai kita melaksanakan, sudah ada regulasi, ada perubahan-perubahan baru terkait dengan kurikulum itu sendiri. Saya yakin teman-teman pasti merasa bingung atau bertanya-tanya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi aksi nyata terkait dengan mengapa kurikulum itu berubah. Baik teman-teman, kita ketahui bersama bahwa pengertian kurikulum, mungkin saya minta kepada teman-teman ada yang bisa menyampaikan secara singkat apa itu kurikulum. Ada? Dari teman-teman? Iya. Baik, mungkin sambil menunggu atau mendengarkan jawaban dari teman-teman, kita lihat bersama pada slide ini pengertian kurikulum yang mana dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 19 disebutkan kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu pengertian kurikulum yang mana terdapat dalam Undang-Undang tentang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 19. Nah, di sini saya masuk pada slide berikut. Kurikulum is heart of education. Artinya kurikulum adalah jantung daripada pendidikan itu sendiri. Mengapa satu satuan pendidikan, pendidikan itu dilihat sejauh mana kualitas daripada kurikulum itu sendiri. Nah, bisa dikatakan jika tidak ada kurikulum, maka pembelajaran di sekolah tidak bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Sebab segala sesuatu telah tertuang dalam sebuah kurikulum. Tentunya dengan berbagai variasi dan adaptasi, maka tak heran pula jika seorang pakar bernama Bill James tahun 1998 menyatakan bahwa kurikulum merupakan jantung daripada pendidikan. Kalau kurikulum is heart of education, berarti kurikulum adalah jantung pendidikan. Artinya satu sistem pendidikan itu tanpa memiliki kurikulum berarti pendidikan itu akan mati. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, fungsi dari kurikulum. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah memandu dalam proses belajar peserta didik. Kita punya arahan. Kurikulum itu untuk mengarahkan kita bagaimana pendidikan ini ke depannya seperti apa. Yang berikut, dan ini yang menjadi poin paling penting, mengapa perubahan kurikulum itu penting, teman-teman. Mungkin ada yang bisa kasih masukan atau mungkin punya merasa sesuatu yang baru sehingga menjadi kenapa harus pergantian satu menteri naik dengan kurikulumnya. Saya yakin teman-teman juga pasti bertanya-tanya mengapa kurikulum harus berubah, teman-teman. Atau mungkin punya apa yang mungkin disampaikan tentang perubahan kurikulum ini, mungkin pengalaman atau perasaannya seperti apa, boleh ada yang bisa. Iya, mungkin Ibu Ida silakan
Mungkin pertama dengar kurikulum merdeka ini apa? Yang pastinya tentu kita merasa, apalagi yang baru, yang satu saja belum selesai sudah ada lagi yang baru. Saya yakin perasaan dan pertanyaan ini pasti kita semua rasakan. Mungkin bisa saya dengarkan komentar dari Ibu Ida, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terkait dengan kurikulum, mengapa sampai kurikulum perlu berubah? Karena kurikulum selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dan pelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan kepada siswa. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Wah, luar biasa, keren. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ida. Ya, saya yakin apa yang disampaikan oleh Ibu Ida itu sudah mewakili apa yang ada di dalam hati dan di benak kita terkait dengan perubahan kurikulum itu sendiri. Baik, pada prinsipnya kurikulum berubah, tetapi kita sebagai para guru, para pendidik sudah harus siap ketika bila mana ada perubahan-perubahan. Apapun nama kurikulumnya, apapun bentuknya, tetapi ketika kita sudah siap menghadapi perubahan, berarti kita akan bisa beradaptasi dengan situasi apapun hari ini maupun hari kedepannya. Baik, selanjutnya teman-teman, kurikulum itu harus juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, teman-teman ya. Jadi terutama kita sekolah penggerak ya teman-teman, kita diberikan kesempatan untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi maupun karakteristik yang ada pada satuan pendidikan kita. Baik kurikulum kita mau berorientasi pada kearifan lokal yang ada, atau misalnya kalau kita ada di daerah-daerah yang memang sudah teknologinya semakin maju, mungkin dengan kurikulum yang lebih modern. Tetapi karena kita di daerah Maluku ini, terutama di daerah pesisir, bagaimana kurikulum kita sesuaikan dengan kondisi atau lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita maupun kondisi daripada karakteristik murid-murid kita. Baik, kurikulum harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, kita tuntunlah anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu ya. Nah, dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi dengan kebutuhan mereka untuk saat ini dan saat atau masa mendatang. Mengapa kurikulum itu harus berubah? Masih pada topik yang sama. Kurikulum harus dinamis dan berkembang. Tadi saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ida. Kurikulum harus dinamis dan berkembang, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus. Ada perubahan, ada regulasi, ada inovasi-inovasi, ada transformasi atau perubahan-perubahan kurikulum itu sendiri. Baik, yang berikut teman-teman. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju. Metode dan konteks kurikulum sebelumnya tentu dianggap sudah tidak relevan. Ketika kita mungkin evaluasi atau kita melihat kurikulum ketika seiring perkembangan zaman, kurikulum itu juga harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Tidak bisa kita berfokus pada kurikulum yang lama tanpa ada pembaharuan seperti itu, teman-teman. Ya, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman terkait dengan aksi nyata mengapa kurikulum itu berubah. Mungkin seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pada prinsipnya kurikulum mau berubah dari satu periode atau pada satu kepemimpinan ke pemimpin yang berikutnya, tetapi apapun kita harus tetap bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, bisa menyesuaikan diri. Kita harus terus belajar, kita harus terus meningkatkan kemampuan kita untuk bisa menyesuaikan dengan
kondisi terutama kurikulum itu sendiri. Ya, baik teman-teman, mungkin itu tadi sudah sama-sama kita lihat apa itu kurikulum, kemudian mengapa sampai kurikulum itu berubah. Sekarang saya minta teman-teman untuk sama-sama kita melakukan refleksi. Saya bisa minta teman-teman untuk menyampaikan bagaimana perasaan teman-teman terkait dengan mengapa kurikulum itu berubah. Ya, baik teman-teman, mungkin untuk membantu kita melakukan refleksi, di sini kita pakai pola 4F. Yang pertama adalah fact atau fakta, atau peristiwa apa yang terjadi saat ini, apa yang kita rasakan. Kemudian F yang berikut adalah feeling, perasaan kita bagaimana setelah mengikuti kegiatan hari ini terkait dengan mengapa kurikulum itu berubah. Kemudian finding, pembelajaran apa yang bisa teman-teman dapatkan dari tayangan barusan. Dan future atau harapan ke depannya itu seperti apa. Iya, terima kasih, saya persilakan. Iya, baik teman-teman, mungkin saya langsung saja. Di antara teman-teman ada yang mungkin bisa memberikan refleksi terkait dengan kegiatan hari ini, berbagi praktik baik terkait dengan topik kurikulum. Mengapa itu kurikulum merdeka? Mungkin saya persilakan ada teman-teman yang bisa menyampaikan hasil refleksi untuk hari ini, silakan. Ya, saya. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu. Sesudah mendengar praktik baik dari apa yang Ibu bagikan terkait dengan topik kurikulum, mengapa kurikulum itu harus berubah. Menurut saya, sesudah dengan adanya praktik baik hari ini, ternyata saya berpikir bahwa kurikulum itu sebelumnya saya berpikir dengan adanya kurikulum baru ya, kurikulum merdeka ini saya berpikirnya agak-agak sulit. Tetapi setelah saya mengikuti praktik baik aksi nyata yang Ibu lakukan ini, ternyata kurikulum itu harus dirubah. Karena apa? Karena harus sesuai dengan karakteristik sekolah yang ada, dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada di sekolah itu. Dan harapan saya ke depan, kita sebagai guru harus kita dituntut untuk harus sesuai dengan kodrat zaman yang ada. Kita tidak bisa melihat pada arah ke belakang lagi, tetapi kita harus menata masa depan ini, di mana kurikulum itu kita harus sesuai dengan konteks atau karakteristik sekolah dan juga karakteristik peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Mungkin itu saja refleksi singkat dari saya, Ibu. Terima kasih. Wow, luar biasa, terima kasih refleksi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur. Nah, kurikulum itu sendiri. Mungkin itu saja praktik baik yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, bagaimana memantapkan pemahaman kita tentang perubahan kurikulum sehingga kita tidak merasa takut, kita merasa kurikulum baru membawa kita satu beban yang baru, tidak. Apapun namanya, apapun perubahannya, kita harus siap untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam